Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Faris Aslam. Saya dari RPL 1A. Di sini saya akan membuat beberapa program mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pertama, saya akan membuat kalkulator sederhana. Kita buat dulu filenya. Pertama, kita include dulu dan yang kita pakai itu IOStream. Terus jangan lupa juga kita using namespace-nya yaitu std. Selanjutnya kita buat method main integer. Lalu pertama kita buat variabel char opsi untuk menyimpan opsi operator kalkulatornya. Terus kita cout. Masukkan bilangan pertama. Oh iya, di sini kita buat variabel integer juga, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Sini untuk si outnya itu masukkan bilangan pertama, terus si inputnya itu bilangan pertama. Selanjutnya juga kita buat juga untuk bilangan keduanya, ini kita copy saja. Bilangan kedua. Karena di kalkulator itu ada beberapa opsi operator, di sini kita bisa menggunakan kondisi karena kondisinya terhitung ada beberapa terhitung agak banyak, kita menggunakan switch case. Terus expressionnya itu kita isi operasinya, opsinya. Terus di bagian case-nya itu misalkan yang pertama itu ada operator tambah. Sini kita cout. Outnya itu adalah hasilnya itu bilangan 1 ditambah bilangan 2, terus kita end. Bilangan 1 ditambah bilangan 2, ini kurang. Terus ini error, ini injak kemudian. Ini karena formatnya sama, jadi kita copy aja. Di sini ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ada 4. Kita copy di 2, 3, 4. Ini kurang, ini dia kali, ini dia bagi. Ini kurang, petiknya kurang. Oke, di sini kita kurang, di sini kita kali menggunakan bintang, di sini kita bagi. Terus juga di sini di pembagian kan, kalau jika pembaginya itu 0, maka itu tidak diperbolehkan karena tidak terdefinisi. Kita buat kondisi di sini, if bilangan 2 itu tidak sama dengan 0, maka hasilnya itu bilangan 1 dibagi bilangan 2. Terus else nya
kita buat hasilnya itu kembali tidak boleh nol. Atau tidak terdefinisi. Terus di sini defaultnya kita buat juga saja itu isinya operator tidak valid. Jadi selain kondisi pertambahan, pengurangan, pembagian atau perkalian atau pembagian, selain itu operatornya tidak valid. Oh ya, di sini kita masukkan juga opsi operator yang ingin kita gunakan. Di sini kita kasih keterangan, masukkan operatornya dipilih. Tadi itu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus si inputnya itu dia jam variabel 11.20 bangunin. Oke, coba kita jalanin. Coba kita pilih perkalian, masukkan bilangan pertamanya itu 4, terus keduanya misalkan 3. Ini kenapa operator tidak valid? Sebentar. Di sini itu kita samain aja, perkalian itu dia makanya bintang. Perkalian itu seperti huruf X, di sini berarti juga X. Coba kita masukin lagi, masukkan bilangan operator bilangannya itu kita masukkan dulu yang 4, bilangan keduanya 3, hasilnya 12. Coba kita coba lagi yang lain, misalkan pembagian, bilangnya 8, terus 2 itu 2, hasilnya 4. Coba jika pembaginya itu 0, kita masukin operatornya itu kembali 7, pertamanya kedua itu 0. Nah, pembagi tidak boleh 0 atau tidak terdefinisi. Ini udah tempo. Oke. Ya, selanjutnya itu saya akan membuat program tentang pengecekan bilangan prima. Kita buat filenya dulu. Cek bilangan prima .cpp. Seperti biasa, ini kita copy aja karena mirip-mirip. Kita include, kita using juga, terus method main juga. Di sini pertama kita buat variabel
bilangan, yaitu dengan tipe data integer. Terus juga buat tipe data boolean untuk pengecekan kalau dia itu bilangan prima. Misalnya kita buat true dulu, terus kita cout dengan tulisan untuk memberitahu agar kita bisa menginputkan nilai bilangannya. Jadi ini masukkan bilangannya dulu, jangan lupa si inputnya juga variabel b. Terus di sini kita buat pengecekan kalau bilnya itu lebih kecil atau sama dengan 1 is primanya, maka kita buat karena bilangan prima itu karena yang lebih kecil dari 1 sama dengan 1 itu dia bukan bilangan prima. Ini kita jangan lupa. Terus selanjutnya ini di else nya kita akan membuat looping integer, karena tadi diceknya itu yang lebih kecil atau sama dengan 1 itu bukan bilangan prima, jadi i nya itu kita mulai dari 2 saja. Terus di ininya itu bagian kanannya itu i nya itu lebih kecil sama dengan bilangan dari 2 atau setengahnya. Nah, terus di sini kita buat kondisi di mana bilangan ini dimodulus dengan i itu dia itu nggak boleh 0. Kalau pembagi hasilnya itu sisa baginya itu 0, is prime-nya itu kan berubah jadi false juga. Oke, ini 2 saja karena bukan string. Terus kita break. Terus di bagian ini kita buat kondisi juga kalau is prima itu kita cout nya itu bilangannya itu adalah bilangan prima, kita n gitu. Terus kalau is primanya itu false, ini kita ubah jadi bukan bilangan prima. Jangan lupa kita return, kita kembalikan nilainya itu menjadi 0. Setelah program selesai dijalankan. Oke, coba kita jalankan. Misalkan masukkan angkanya itu 17 adalah bilangan prima. Di sini kita kasih spasi dulu. Kita print lagi, coba 18. Masukkan bilangannya itu 18 adalah bukan bilangan prima. Coba angka lain 9 adalah bukan bilangan prima. Coba angka 7 adalah bilangan prima. Terus selanjutnya saya akan membuat program tentang
pengurutan angka 3 bilangan. Itu nanti di sini berarti ada 3 variabel. Kita coba buat dulu. Itu namanya tadi pengurutan 3 bilangan titik. Karena awalnya sama, kita menggunakan IOStream dan namespace std juga bisa pakai saja. Terus karena di sini ada 3 input, yaitu bilangan pertama, kedua, dan ketiga, samakan semua. Sini kita buat integer variabelnya untuk bilangan 1, bilangan 2, juga bilangan 3. Nah, setelah itu kita cout untuk menginputkan atau memasukkan nilai bilangannya. Sekarang itu masukkan bilangan 1, terus sini juga itu isinya, terus inputnya bilangan 1, input. Karena ada 3, kita copy aja karena sama. Bilangan 2, ini bilangan 3. Terus selanjutnya kita buat 3 kondisi. Kondisi pertama itu kita cek jika bilangan 1 yaitu lebih besar dari bilangan 2, maka dia membuat variabel tmp atau penyimpanan sementara itu disimpan dengan nilainya itu si bilangan 1 tadi. Terus si bilangan 1 tadi itu diisi dengan bilangan 2. Nah, terus bilangan 2-nya kita isi dengan bilangan kita isi dengan tmp tadi. Terus kita buat juga ini kondisi kedua, itu pengecekan untuk bilangan 2-nya, jadi bilangan 2-nya jika lebih besar dari bilangan 3, kita buat variabel sementara juga. Kita buat variabel sementara, isinya itu dia bilangan 2, dan di sini kita buat bilangan 2-nya itu nilainya dari bilangan 3, dan bilangan 3 isinya itu bilangan sementara tadi yang isinya bilangan 2. Ini karena yang ketiga itu juga sama, jadi kita cek satu-satu, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 secara berurutan sequential. Ini selanjutnya itu kita cek kembali di bagian bilangan 1 sama bilangan 2. Ini bilangan 1, ini juga bilangan 1. Ya, ini itu bilangan 2, terus kita cout dengan teksnya itu urutan bilangannya itu dia yang pertama bilangan 1, terus bil 2, terus bil 3. Coba kita print. Masukkan bilangan 1. Berarti
pertama misalkan 7, terus bilangan 2 nya misalkan 3, terus bilangan 3 nya misalkan 16. Nah, dia akan berurutan 3, 7, 16. Ini masih mepet. Coba kita pisah dengan koma deh. Ini juga kita kasih titik 2. Ini juga biar tidak terlalu mepet. Oke, coba kita jalani lagi. Bilangan satunya 7, keduanya misalnya 44, yang ketiga 1. Nah, dia akan berurutan urutan pertama 1, 7, terus 3, yaitu 44. Terus selanjutnya itu membuat program tentang menampilkan pola segitiga. Kita buat file juga, pola segitiga. Masih sama isinya. Lanjut kita buat untuk menyimpan banyak N atau segitiganya itu pola bintangnya. Untuk loopingnya di sini kita buat variabel integer banyak N, kita definisikan itu awalnya itu 0, terus masukkan nilai N nya juga, kasih out untuk keterangannya itu masukkan nilai N. Mesinnya itu banyak N nya, kita looping itu lebih kecil atau sama dengan banyak N. Ini juga jangan lupa dari 1 aja deh. Nah, ini juga kita buat looping lagi. Integer ini variabelnya jangan disamakan, tidakkan karena itu sudah kita buat. Kita ganti misalnya J. J itu lebih kecil sama dengan I. Nah, setelah itu baru kita cout bintang. Terus selanjutnya itu kita buat juga untuk cout MDL agar ketika di setiap loop itu akan membuat baris baru. Coba kita jalankan saja ini, kita return dulu, kembalikan dulu. Oke, kita coba masukkan nilai N misalkan 3. Oops, ini kenapa enggak? Oh, ini harusnya yang pertama itu dia 1 ya. Coba ini kita ganti 1. Terus kita masukkan yang lagi 3. Oke, berurutan 1, 2, 3. Coba kita bintang, coba 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ke sampingnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil. Selanjutnya itu saya akan membuat program tentang mencari bilangan terbesar dari sebuah array yang berisi 5 elemen. Oke, kita buat dulu filenya, mencari bilangan terbesar. Mencari bilangan terbesar titik sama, kita
upload dulu. Terus selanjutnya kita buat variabelnya dulu, yaitu bilangan dan terbesar. Untuk menyimpan nilai bilangan dan bilangan terbesarnya dulu. Terus selanjutnya kita buat string input, kasih out juga. Masukkan bilangan. Di sini kita menggunakan getLine. GetLine-nya itu untuk sini dan si inputnya. Jadi agar ketika kita bisa langsung masukkan 5 angka di satu baris. Terus kita definisikan juga objek string, kita definisikan sebagai SS. Terus yang kita bakal gunakan itu acuan, yaitu dari nilai input tadi. Dan di bagian SS ini kita mengidentifikasi ini string SS is not allowed. String bentar. Menggunakan SS string. Oke. Di sini kita include juga, karena kita akan menggunakan string, kita include juga namanya SS string. Oke. Di sini setelah kita mendefinisikan objek string sebagai SS, di sini SS dari nilai input tadi yang 5 bilangan tadi, kita ambil bilangan pertamanya, kita pisah di bilangan pertamanya itu, terus kita copy ke variabel bil. Terus kita tampung juga bil ini itu diletakkan di variabel terbesar, bilangan terbesar ya. Ini kita looping. Terus i nya itu kita mulai dari 1 saja deh. Terus i nya itu lebih kecil dari 5. Karena dari 5 berarti kita coba dari 0. Coba kita masukkan SS dulu, jangan lupa juga. Dia lebih besar dari yang terbesar, maka yang terbesar ini yang kita ganti dengan bil. Terus selanjutnya kita out dulu. Formatnya itu bilangan terbesarnya adalah itu terbesar. Coba kita run. Coba kita menggunakan angka yang di sini, kita masukkan nilainya 12 sampai 5, 12 45 734 734 19.
di sini terdefinisi bilangan terbesarnya yaitu 45. Jadi ketika kita menginputkan ini bisa terinput jadi satu baris ini tuh karena kita menggunakan getLine. Terus di bagian string ini kita definisikan sebagai SS untuk mengambil nilai dari variabel input tadi. Nah, setelah itu si SS tadi itu akan mengidentifikasi bilangan pertamanya, yaitu di sini bilangan pertamanya itu kan 12. Terus karena SS ini dia mendefinisikan bilangan pertama, dan juga dia akan mengcopy ke variabel build ini sehingga build ini bernilai awalnya itu 12. Di sini juga kita cek kalau bilangan, karena tadi 12 sudah kita ambil kan, kita copy, kita definisikan, kita pisah tadi, tersisa bilangan 45, 7, 34 dan 19. Nah, di loop pertama ini kita cek juga, jika dicek kalau bilangan 45 itu lebih besar dari 12, maka bilangan terbesarnya itu nilainya dirubah dari variabel bilangan ini. Nah, kita cek lagi, 45 sudah dipakai, berarti sisa 7, 34 dan 19. Sekarang ke 7, apakah 7 itu lebih besar dari 34? 7 lebih besar dari 45 karena terbesar tadi awalnya itu nilainya sebelumnya itu 45. Ternyata tidak, berarti tidak akan dijalankan. Kita cek lagi, 34 lebih besar dari 45, tidak. Terus 19 lebih besar dari 45, tidak. Jadi nilai akhir yang terbesar itu adalah 45. Ini kita kasih. Oke, sudah. Ya, mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.